Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita melanjutkan sesi yang terakhir insyaallah dalam baca kitab ini, karena akan selesai sisa satu kaidah yang kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, karena kaidah terakhir ini adalah kaidah yang pendek juga. Beliau cuma ingin menjelaskan bahwa kesyirikan orang zaman sekarang itu lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan orang zaman dahulu. Itu lebih parah dibandingkan dengan orang zaman dahulu. Ini Syekh ya, belum ngomong di masa beliau. Sebelum 200 tahun yang lalu. Bagaimana lagi kalau beliau hidup di zaman kita sekarang ini? Ya, kata beliau rahimahullah sebagai kaidah penutup, kaidah keempat, kaidah terakhir. Al-qaidatur rabi'ah. Kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun birrakhai wasyiddah. Naudzubillah. Kata penulis rahimahullah, musyrik zaman kita belum berbicara di masanya. Yang mana belum hidup tahun berapa tadi? Sekitar tahun berapa? Siapa yang masih ingat tahun hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Itu beliau dihidup sekitar tahun 1115 sampai 1206. Sekitar itu beliau hidup. 1115 sampai 1206. 1206. Sekarang sekali lagi 1400. Sekarang 1444. Ya kan? Berarti sudah berapa tahun itu kita lewati dengan Syekh? 200? 200 sekian titik. Iya. Artinya ini sudah belum berbicara di masanya, di zamannya. Belum berbicara di masanya, di zamannya. Belum bilang musyrik di zaman kita. Masa belum? Aghladu syirkan, lebih kental syiriknya. Minal awwalin, daripada orang musyrik dulu di zaman Nabi. Kenapa bisa? Li'annal awwalin, alasannya ini. Karena musyrik zaman dahulu yusyrikuna fir raha. Mereka hanya berbuat syirik di masa lapang. Mereka hanya berbuat syirik di masalah mereka yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis syiddah. Betul? Mereka berbuat syirik di masa lapang dan mereka ikhlas di masa susah. Orang dulu. Saya ulangi, orang dulu. Orang zaman dulu yusyrikuna fir raha'i. Mereka berbuat syirik di masa lapang. Ketika dia senang, banyak rezekinya, dia syirik. Orang dulu. Wa yukhlisuna fisyiddah, dan mereka ikhlas ketika masa susah. Ketika lagi susah-susahnya pasti hanya kembali kepada Allah. Dia tinggalkan semua sembahannya. Ini hanya Allah yang bisa ini membantu. Bayangkan dulu ini.
Begitu orang dulu. Kalau senang, syirik. Kalau susah, ikhlas. Zaman dahulu begitu. Sekarang susah tambah, susah tambah. Sekarang susah tambah syirik. Kita paham? Orang sekarang. Makanya boleh bilang, wa musyrikut zamanina, sementara musyriknya wa zaman kita. Syirkum daim, kesyirikan mereka terus. Firrakhai wa syiddah, di masa senang dan di masa susah. Bahkan itu mungkin di masa senang, masa susah tidak ada bedanya. Sekarang kita tidak. Tadi kalau potong satu kambing, kalau di masa senang, masa susah kita bisa bayangkan. Tahu kan? Coba kita waktu musibah misalnya, bencana di Palu. Sebelum syirik, sebelum lagi bahagia, kan sedikit dia korban. Tapi setelah musibah, berapa banyak yang dia potong? Lebih banyak. Padahal orang dulu enggak. Kalau lagi musibah, dia hanya berdoa kepada Allah. Dia hanya meminta kepada Allah. Ini bedanya. Makanya belum menyatakan, musyrik zaman kita lebih kental, lebih parah dibandingkan dengan musyrik zaman dahulu. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi perangi atau tidak? Padahal kesyirikannya hanya di masa senang. Nabi perangi atau tidak? Perangi. Gimana kalau orang seperti sekarang? Syiriknya daim. Syiriknya tidak berhenti. Senang syirik, susah syirik, bahkan tambah syirik. Ya, panennya berhasil, siapa yang dipuji? Yang dia sembah. Panen itu gagal, siapa yang disalahkan? Kurangi sumbanganmu. Begitu dia. Akhirnya dia tambah lagi. Iya, takut celaka. Takut apa kalau kita bilang? Takut? Dia takut celaka. Takut apa itu? Takut musibah itu bahasa biasa itu. Saya kira ada bahasa lain. Ya, takut? Pamali dia bilang gitu ya. Pamali ini bahaya. Tapi ada bahasanya lagi yang lebih daripada sekedar pemali. Iya. Ini mereka orang sekarang. Iya, kualat. Iya, kualat. Kenapa begitu? Kualat. Itu syiriknya orang sekarang begitu. Di masa susah, syiriknya lebih. Itu bedanya. Orang dulu belum sebutkan ayat. Apa buktinya kalau orang dulu syiriknya kalau lagi susah dia tidak syirik. Belum sebutkan. Waddalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza raqibu bil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sudah lagi naik kapal, maka mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan ikhlas, mengikhlaskan seluruh agamanya itu untuk Allah. Karena dia yakin tidak ada yang bisa selamatkan kita di laut ini, hanya Allah saja. Maka kalau dia naik perahu, naik kapal, langsung dia berdoa hanya kepada Allah. Langsung itu. Tapi falamma najjahum ilal bar, tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, sudah selamat, lewat dari lautan, kembali ke darat. Idahum yusyrikun, maka mereka kembali syirik. Lihat, berarti apa? Syiriknya kapan? Saat lapang, saat di darat syirik, saat di laut susah ikhlas. Diikhlaskan doanya hanya untuk Allah. Orang dulu, ya, orang dulu seperti itu. Orang sekarang, naudzubillah, syiriknya, ya, syiriknya itu adalah kesyirikan yang parah, kesyirikan yang parah sampai diceritakan, ya, oleh banyak sekali cerita-cerita dari orang belakangan, ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau bilang fal awwalun yusyrikuna fir raqa yad'una al-asnam wal ahjar wal ashjar. Orang-orang dulu syiriknya itu saat senang. Mereka
berdoa kepada berhala, mereka berdoa kepada batu, mereka berdoa kepada pohon saat tenang. Amma idza waqa'u fi syiddah wa asyrafu 'alal halak fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaran wala ay makhluk. Adapun ketika mereka berada dalam kesusahan, hampir mereka binasa, maka mereka tidak berdoa kepada berhala, tidak berdoa kepada pohon, tidak berdoa kepada batu, tidak berdoa kepada makhluk apapun. Bal yad'una Allah wahdah. Bahkan mereka hanya berdoa kepada Allah saja, kata Syekh. Ini orang dulu. Wa amma musyriku hadaz zaman. Adapun musyrik zaman ini, musyrik modern, musyrik zaman ini, ya'nil mutaakhirin, yaitu orang-orang belakangan. Alladzi hadatsa fihi musyrik min hadhil ummah Muhammadiyah. Yang terjadi dari mereka kesyirikan dari umat Muhammad. Fa inna syirkahum daimun firraqa wasyiddah. Sesungguhnya kesyirikan mereka selalu di masa senang dan susah. La yuflisuna lillahi la fi halati syiddah wala bal kullama ishtadda bihimul amr ishtadda syirkuhum. Na'udzubillah. Betul, belum berbicara kenyataan. Orang zaman sekarang syiriknya terus. Mereka tidak ikhlas kepada Allah, bahkan tidak di masa susah. Bahkan kata beliau, setiap kali masalahnya tambah susah, maka tambah syiriknya. Tambah syiriknya. Ini kata Syekh. Iya. Ini kata Syekh, bahkan mereka bilang, wa yudkar anhum ala ja'i fil bihar. Ini yang tidak dilakukan oleh orang zaman dulu. Disebutkan cerita tentang mereka keanehan ketika mereka di laut. Kalau orang dulu kan kalau di laut ikhlas dia, takut dia. Tapi diceritakan orang zaman sekarang. Belum dikisahkan. Belum berkata annahum idza ishtadda bihimul amr saru yahtifuna bi asma'il awliya was solihin. Kalau kencang ombak, sekencang angin, mereka langsung memanggil nama-nama para wali dan orang-orang soleh. Ada yang memanggil Hasan, Husain, ada yang memanggil Abdul Qadir Jailani, ada yang mengambil Rifai, macam-macam. Kalau kita jangan disebut, banyak. Iya, nanti orang marah. Begitu ya? Iya. Ini orang dulu belum bercerita. Ada memanggil para wali. Bahkan yang sangat disayangkan, kata Syekh, ya, ada yang memanggil, menjadikan sebagai penolong mereka adalah orang yang paling fajir, penjahat. Tapi dijadikan oleh mereka sebagai apa? Wali. Dijadikan oleh mereka wali. Bahkan yang masalah juga adalah sebagian dari syekh mereka yang pimpinan torikohnya memang berpesan, kalau kamu lagi susah di laut, sebut saja namaku. Kami akan langsung mengulurkan tangan untuk mengangkat kapalmu keluar. Ada memang yang begitu, kata syekh. Ada orang memang dia bilang begitu kepada murid-muridnya, pengikutnya. Kalau pokoknya kalau susah, panggil nama. Bahkan ada yang punya KTP, kartu keluarga. Kalau kamu ditanya di dalam kubur, bilang saja, kamu pengikutnya si fulan. Aman itu negara. Ada yang sampai begitu. Ada yang begitu. Iya. Dia bilang, fa'in asoba fa'idha asobakum syai'un ihtabu bi asma'ina. Wa nahnu nunkidukum. Kalau kalian lagi susah, panggil nama kami. Kami akan menyelamatkan kalian. Ada yang sampai seperti itu. Lihat zaman kita itu. Ini kata Syekh. Iya, ini yang disebutkan. Dan itu tadi yang saya bilang. Di antara yang disebutkan oleh Syekh sendiri, kalau di sini belum sebutkan satu perbedaan. Di Kasyfus Syubhat, kitab lain, belum sebutkan ada perbedaan lain lagi satu. Kalau musyrik zaman dulu, mereka hanya menyembah orang-orang soleh. Kalau dulu, orang soleh yang dia sembah. Ada orang baik,
dia buatkan fotonya, dia buatkan patungnya, baru diibadahi. Zaman dulu begitu. Dia sembah malaikat, dia sembah para nabi, itu salah. Tapi zaman dulu begitu, dia sembah yang jelas baik. Adapun sekarang, Syekh berkata, itu mereka sembah bahkan afjarun nas, orang yang paling jahat. Ya, orang yang paling jahat. Kenapa? Ada orang yang mereka sembah adalah orang yang mereka anggap Syekh Toriko, yang sudah lepas katanya, sudah tidak ada lagi beban syariat. Sehingga dia melakukan zina, liwat, dia tidak sholat. Ini kan penjahat. Tapi mereka ibadah. Syekh Toriko ini, kan ada tingkatan mereka itu, tingkatannya kalau sudah ada tingkatan itu, dia tidak wajib lagi sholat. Dia sudah tidak wajib sholat, terus halal haram tidak berlaku. Itu halal haram untuk awam. Untuk yang baru belajar. Kalau sudah tinggi, tidak ada lagi. Sehingga dia melakukan liwat, naudzubillah, mendatangi sesama jenisnya. Dia melakukan zina sama istrinya pengikutnya, tak masalah. Syekhku berkah. Jadi dia merasa bahagia kalau Syekh Torikonya apa? Datang, dia bilang berkah. Setelah mati, meninggal, itu dia sembah. Bayangkan, penjahat. Penjahat dia sembah. Ini orang zaman kita, kata Syekh. Orang zaman kita. Iya. Lihat perbedaan. Lihat perbedaan. Dan kita menarik kembali. Zaman dulu saja menyembah orang soleh, Nabi perangi. Karena Nabi anggap itu syirik. Bagaimana lagi kalau menyembah penjahat? Menyembah penjahat. Ini kaidah yang keempat. Dan ini kaidah yang terakhir. Setelah itu berkata, wallahu alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Dengan ini selesai kitab ini. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas disempurnakan dengan cepat apa yang kita rencanakan di pertemuan dan sesi daurah kita di kali ini. Kalau ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi dan tanya jawab jika masih ada pertanyaan, insya Allah. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Mengatakan bahwa dia membahas kitab tauhid itu tidak terlalu penting. Kemudian dia bilang katanya itu nanti di kitab-kitab yang lain baru disisipkan sedikit demi sedikit. Itu bagaimana sikap kita dengan sang ustaz, sang pengajar tersebut? Apakah kita mengambil ilmunya atau meninggalkannya? Baik. Baik. Masya Allah. Kalau dia bilang membahas kitab tauhid, Pak ya, memang tidak ada masalah. Kalau tidak mau bahas kitab tauhid, tidak masalah. Tapi kalau tidak mau membahas tauhid, itu masalah, Pak. Kalau kitab tauhid kan ada kitab tauhid yang ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang tidak masalah, tidak harus kita bahas kitab tauhid. Boleh kita bahas buku lain, tapi tauhid dulu. Karena ya, saya sudah jawab tadi sebenarnya sebelum asar. Ya, dakwah yang paling pertama harus kita bahas adalah dakwah tauhid. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi kita sendiri. Beliau mendakwakan dulu tauhid. Ya. Dan itu juga yang belum pesankan kepada para sahabat ketika belum mengutus para sahabat. Misalnya ketika belum mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, belum berpesan, hendaklah awal yang kamu dakwakan tauhid. Kalau mereka sudah taat terhadap tauhid, ajarkan sholat. Kalau mereka sudah taat kepada kamu tentang sholat, ajarkan zakat. Itu yang disebutkan. Kalau ada yang seperti itu menunjukkan dia ada sesuatu dari dakwanya Nabi SAW. Ada sesuatu dengan dakwanya Nabi SAW. Sementara dakwah itu kan adalah sunnah muttaba. Dakwah itu kan sunnah yang harus diikuti.
Sunnah yang harus diikuti. Kita memulai dengan apa yang Nabi mulai itu lebih berkah, lebih bagus. Karena juga kalau kita membahas misalnya sholat, toharo, ya, puasa, zakat, haji, sementara orang tidak bertauhid dia sholat, kan percuma kalau sholat tanpa tauhid. Sholat tanpa tauhid itu nanti tidak ada nilainya. Kita untuk bersikap dengan hal tersebut, ya kita lihat dulu siapa itu yang mengucapkan. Kalau dia orang bodoh, tidak usah dipedulikan. Kalau dia orang bodoh, tidak usah dipedulikan. Kalau dia orang pintar, itu menunjukkan orang itu tidak pintar. Karena kalau pintar pasti dia tahu bagaimana apa yang harus dikedepankan daripada dakwah. Itu dakwah Nabi dan para sahabat setelahnya sampai masa sekarang ini adalah dakwah yang perhatian terhadap tauhid. Bayangkan Syekh Shalih Al Fauzan, dia dari Riyadh ke Makkah ke Madinah hanya bahas salah satu usul. 3 pondasi dasar yang harus ditahu dalam Islam. Ini ulama besar. Tapi hanya dia di negeri Harumain lagi, negeri yang bertauhid. Tapi begitulah caranya memang. Kalau kita berdakwah, kan ini masalahnya kita harapkan pahala dari Allah. Karena kita lakukan seperti yang Nabi lakukan. Kita lakukan seperti yang Nabi lakukan. Bukan masalah yang sepele. Ya ini adalah masalah yang penting di atas segalanya. Sini ada pertanyaan, mohon penjelasannya Ustaz, apa itu ahlu sunnah atau salafi? Ahlu sunnah maksudnya pengikut sunnah. Pengikut sunnah Nabi SAW. Salafi adalah pengikut salaf. Maksudnya pengikut juga Nabi SAW. Karena Nabi berkata kepada anaknya, anak khair salaf lah. Saya adalah salaf terbaik untukmu. Saya adalah salaf terbaik untuk. Jadi kalau kita mengatakan saya pengikut salaf, maksudnya pengikut Nabi. Kalau saya bilang saya adalah pengikut sunnah, maksudnya adalah pengikut Nabi. Sama juga ujungnya. Pengikut Nabi. Itu yang disebut dengan ahlu sunnah. Dikatakan ahlu adalah pengikut dari sunnah. Dikatakan salafi karena dia pengikut salaf. Pengikut Nabi SAW. Orang terdahulu. Salafi itu orang terdahulu. Orang terdahulu yang mendahului kita. Yang mendahului kita. Itu wallahu alam. Bismillah, beri tips kepada kami Ustadz, karena terkadang kami bisa syirik melalui ucapan atau perkataan. Belajar. Tipsnya adalah tidak ada lain kecuali belajar. Para sahabat bisa bebas dari kebiasaan musyrikin di zamannya. Itu karena mereka belajar kepada Nabi. Tidak ada yang bisa membebaskan kita dari berbagai macam dosa, maksiat, syirik, dan selain syirik, kecuali dengan belajar. Kecuali dengan belajar. Itu wallahualam. Tadi katanya di sesi pertama dikatakan tidak boleh makan makanan dari tahlilan. Lalu bagaimana dengan kasus beberapa orang yang mengandalkan makan siang malam dari tahlilan selama beberapa hari? Yang mengandalkan atau mengandalkan makan siang malam dari tahlilan selama beberapa hari sebagai balasan karena telah membantu menyiapkan acara. Apa maksudnya ini? Jadi ada orang ikut membantu tahlilan, kemudian ikut makan-makan situ. Para ulama mengatakan ikut kumpul makan-makan di rumah mayat itu termasuk niyahah. Termasuk meratapi mayat. Termasuk meratapi mayat, tidak dibolehkan.
Sini ada pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai anak mengambil dan bahkan membakar benda-benda yang dikeramatkan orang tua dan dipercaya bisa membawa manfaat. Apakah cara anak sudah benar, Ustaz, mengambil benda tersebut dan membakarnya tanpa sepengetahuan orang tua? Ustaz, karena anak sayang sekali dengan orang tua anak, Ustaz, karena anak ingin sekali masuk ke dalam surga bersama orang tua anak, Ustaz. Bisa dibenarkan, bisa tidak. Kalau kita yakin, kalau kita ambil, hilangkan, maka itu orang tua kita tidak mendatangkan yang lebih bagus, maka bagus kita bakar. Tapi kalau kita bakar malah akan lebih bagus lagi didatangkan, jangan, tidak boleh melahirkan kemungkaran yang lebih bagus. Tidak boleh. Sama dengan masalah misalnya kita tanya kuburan. Ada orang tua kita bangun kuburannya. Kita pergi ratakan. Akhirnya dia bangun lebih megah. Tidak boleh. Mengingkari kemungkaran, melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh. Sama dengan itu tadi. Jadi kita pertimbangkan, kita lihat. Lebih baik kita ajarkan ilmunya, nanti dia akan tinggalkan sendiri. Kalau akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi harus dipertimbangkan. Apakah ada mudarat atau tidak. Apakah ada mudarat atau tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah menutup bagian bawah dagu wajib ketika sholat, yaitu akhwat? Apakah dengan memakai cadar ketika sholat boleh? Pertama, menutup bagian bawah dagu ketika sholat, ya wajib. Karena dagu itu bukan wajah. Kan yang boleh terbuka adalah wajah. Adapun bagian bawahnya dagu, itu sudah leher. Itu sudah leher, tidak boleh kelihatan dalam sholat. Tidak boleh kelihatan dalam sholat. Bisa batal sholatnya kalau sengaja dikasih lihat. Iya. Kemudian apakah boleh dengan memakai cadar ketika sholat? Apakah dengan memakai cadar ketika sholat? Boleh, boleh, tidak apa-apa. Cuman harus dibuka muka. Kalau tidak ada selain dia atau orang yang bukan mahramnya. Kalau sesama perempuan, dia asalnya wajib dia buka cadarnya. Dia wajib buka cadarnya. Apa Ustaz izin bertanya, apa yang harus saya lakukan jika saya mengetahui ada jimat yang disimpan di dalam kamar? Apakah saya menghancurkan jimat tersebut tanpa sepengetahuan yang punya, atau cukup menegakkan hujah bagi dia? Itu tadi sama. Kalau memang kita hilangkan langsung, orang tidak sadar, tidak cari lagi, tidak mendatangkan yang baru lagi, hilangkan. Hilangkan, dihancurkan. Tapi kalau nanti orang akan mengadakan lebih bagus, jangan. Nasihati saja. Tegakkan saja hujah bahwa percaya terhadap jimat-jimat itu syirik. Percaya terhadap jimat-jimat itu adalah syirik. Saya mau bertanya, mana yang lebih afdal? Membaca zikir petang atau mendengarkan kajian? Seperti yang terjadi di sore ini. Kadang masih bingung, Ustaz. Mau baca zikir petang atau fokus mendengar ceramah dari para asatidah. Dan jika fokus mendengar ceramah, kadang lupa membaca zikir petang. Mohon penjelasannya, Ustaz. Zikir petang itu kan lama waktunya. Dia sampai isya. Bukan sampai terbenam matahari. Beda kalau zikir subuh. Zikir subuh itu sampai matahari terbit. Jadi sedikit. Sementara zikir petang sampai sepertiga malam pertama. Jadi waktu kita luas. Waktu kita luas. Masalah kita akan lupa, tinggal dipasang di HP. Tinggal dipasang di HP. Alarmnya. Kalau bunyi ini, saya mau zikir. Saya mau zikir. Boleh diatur. Karena belajar itu enggak setiap hari. Kita harus kedepankan yang penting baru yang penting. Kita harus kedepankan yang penting baru yang penting. Itu wallahu alam. Masya Allah, ini tulisan luar biasa. Luar biasa ini tulisan. Saya mungkin karena kurang belajar dulu, jadi saya tidak tahu bacanya. Iya. Ini tulisan Masya Allah, saya tidak bisa baca. Tapi
Siapa yang punya pertanyaan nih kira-kira? Iya. Akhwat ya atau ikhwan? Yang ada Bismillahirrahmanirrahimnya pakai huruf Arab, kemudian juga ada Bismillah pakai huruf Indo. Saya mohon maaf, saya tidak bisa sekali baca. Daripada pusing kepala, iya, saya biarkan saja dulu. Bolehkah kita mensolati orang yang mati bunuh diri? Boleh. Yang mati bunuh diri masih muslim. Yang mati bunuh diri masih muslim. Ya, belum keluar dari Islam. Belum keluar dari Islam. Iya. Boleh kita sholat. Ketika dia masih muslim, boleh kita sholat. Oh ini berarti sama ini dari satu orang. Tulisannya sama-sama. Iya. Tulisannya cantik sebenarnya, cuman saya yang tidak bisa baca. Iya, tulisannya cantik, Masya Allah. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih sering melakukan baca-baca syukuran yang di dalamnya ada praktik kesyirikan, pakai dupa-dupa dan sebagainya. Dan kita wajib ikut di dalamnya, tidak bisa menghindar. Ya, pertama sekali jangan langsung bilang begitu. Coba nasihati dulu. Ya, nasihati dulu. Dan kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, kasih tahu. Kalau berarti saya tidak ikut kalau itu dilakukan. Mohon maaf, bukan berarti saya tidak taat, bukan berarti saya tidak sopan. Kita sampaikan baik-baik. Jangan langsung menghindari. Jangan, nasihati dulu baik-baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, itu tadi. Kita nasihati dulu juga, bahwa kita akan menghindar. Tidak akan ikut bantu. Tidak akan ikut bantu. Kalau kita nasihati seperti itu, dan kita sudah katakan, alhamdulillah insya Allah nanti akan aman. Akan aman. Tapi kalau kita melakukan seperti itu, dia akan usir kita misalnya dari rumah. Ya, dia akan usir misalnya. Kita misalnya sebagai seorang anak. Kita hadir saja dengan hati yang mengingkari. Jika tidak mampu menghindar. Jika tidak mampu menghindar, wallahualam. Bagaimana sikap kita dan cara kita menjawab jika ada seorang berkata dan bertanya kepada kita tentang aliran yang kita anut karena melihat kita berbeda dengan muslim yang lain. Iya, kalau ditanya tentang misalnya kamu aliran apa? Saya aliran Muhammad. Jawab saja. Iya, aliran apa? Aliran biasa. Alirannya Nabi Muhammad SAW. Hanya ia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat. Lebih kita terus terang. Karena kadang kalau kita bersembunyi-sembunyi, itu nanti membuat kita tidak jelas terus. Sehingga nanti orang akan ini. Tapi kalau dari awal kita jelas. Dari awal kita punya sikap misalnya. Kalau saya ada tahlilan, tidak hadir. Atau kalau saya makanan dibaca-baca, tidak hadir. Dan itu ya dipraktekkan oleh banyak sekali ulama yang begitu. Akhirnya kita tidak diajak, sudah tahu, oh kalau dia tidak makan yang begini, tidak usah dipanggil. Jadi mereka sendiri akan sadar kalau kita punya sikap. Tidak usah kita malu mengaku bahwa kita ini alirannya Muhammad SAW. Tidak usah malu. Kenapa kita malu? Kenapa kita malu? Dan kenapa kita takut? Orang beriman itu tidak takut celaan orang-orang mencela. Biar saja orang mencela karena kita mengaku umatnya Muhammad. Pengikutnya Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Ya kita kan cuma dicela. Nabi Muhammad sudah dikatakan tukang syair, Nabi dikatakan gila, tidak ada masalah dengan beliau. Iya, tidak ada masalah dengan beliau. Sini ada pertanyaan lagi. Mana yang lebih utama bagi seorang akhwat? Menuntut ilmu dengan mendatangi majelis ilmu meski jauh? Atau mencukupkan diri dengan menuntut ilmu di dalam rumahnya? Kalau dia bilang jauh safar, lebih utama di rumah. Jauh maksudnya harus safar. Adapun kalau jauh maksudnya tapi tidak sampai safar, tidak sampai keluar daerahnya, lebih utama datang ke majelis. Jika aman di jalan. Jika aman di jalan, lebih utama dia ke majelis, wallahu a'lam.
Mohon nasihatnya Ustaz. Jadi begini. Jadi begini Ustaz. Tiap tahun di kampung anak, setelah sholat Idul Adha, diadakan acara pesta nelayan, sedekah laut. Dan di dalam acara itu, orang tua anak yang membaca-bacanya. Anak udah berusaha menasihati kalau perbuatan yang dilakukan itu termasuk syirik. Dan tanggapan orang tua malah marah dan berkata, anak masih anak ingusan. Apa yang harus saya lakukan sebagai anak? Sedangkan saya bertentangan dengan hal itu. Sabar saja. Sabar saja. Doakan orang tuanya mendapat hidayah. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap temani di dunia dalam keadaan baik. Tetap temani, sabar. Tetap temani dan sabar. Allah yang katakan dalam Al-Quran seperti itu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia memaksa kamu, memaksa saja. Apalagi orang tua antum tidak suruh. Cuma dia melakukan. Kalau dia memaksa kamu untuk melakukan syirik, maka jangan kamu taat. Jangan kamu ikuti. Tapi tetap temani dia di dunia dalam keadaan ma'ruf. Tetap bersamanya di dunia. Adapun dia perintah diajak, kita tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Masya Allah. Iya. Ini curhat. Iya. Dia bilang ada sebelumnya, tapi tidak perlu dibaca. Dia bilang apa ingin bertanya tentang rapor merah suami istri. Apakah seorang istri boleh meminta ke suami supaya apabila suami menasehati harus berlemah lembut? Karena suami itu jika menasehati seperti mau makan istrinya. Masya Allah. Iya. Jangan begitu, tidak boleh. Tidak boleh. Kata Nabi SAW, banyak sekali hadis tentang untuk berlemah lembut kepada istri. Iya. Tidak boleh kita berlaku kasar. Saya sebutkan 3 hadis saja. Sebagai nasihat untuk kita semua. Apakah yang kasar pada istrinya atau yang tidak. Sebagai ilmu. Hadis pertama, Nabi SAW berkata, menjelaskan dulu keadaan perempuan. Setelah itu belum berwasiat. Dia bilang bahwa perempuan itu khuliqna min dila'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Fa in dhahabta tuqimahu kasartah. Kalau kamu pergi ingin langsung meluruskannya, kamu akan mematahkannya. Kalau langsung mau lurus, kita keras, kasar, mau lurus. Pokoknya kamu harus jadi seperti Aisyah istrinya Nabi. Begitu. Iya, langsung mau lurus. Kalau kamu langsung pergi mau meluruskannya, kamu akan patahkan. Tapi kalau kamu juga tinggalkan, dia akan terus bengkok. Maka apa jalan keluarnya? Kata Nabi, ini poin kita. Istausu bin nisa'i khaira. Nasihati perempuan itu dengan baik. Dengan baik. Dan dia tidak bisa dikasari, tapi tidak bisa juga dibiarkan. Tapi nasihati dengan baik. Itu hadis pertama. Hadis kedua, Nabi SAW berkata kepada para sahabat, Rifqon bil qawarir. Berlemah lembutlah dengan gelas kaca. Perempuan itu gelas kaca. Halus, lembut. Dia bertindak tanpa agama, tanpa akal. Pakai perasaan. Perasaan dia pakai. Maka kata Nabi, lemah lembutlah terhadap gelas kaca. Tahu kan gelas kaca? Harus hati-hati. Kalau kita kasari, dia akan pecah. Tapi kalau kita hati-hati, ya,
Kalau kita juga tidak pindahkan, dia akan tetap begitu. Tapi kalau kita pindahkan tapi dengan hati-hati, maka insya Allah dia akan berubah. Dia akan berubah. Lembut-lembut padanya. Hadis ketiga, namanya perempuan, dia manusia. Sama dengan kita juga, laki-laki, manusia. Artinya apa maksudnya? Pasti ada kekurangannya. Kalau mau yang sempurna, surga. Kalau mau kita mau yang sempurna sekali begitu, biar kentutnya tidak bau. Begitu. Iya. Kalau mau yang sempurna, di surga. Makanya maksudnya apa? Jika ada kekurangannya, maafkan. Jangan dibenci. Sebagian orang kalau istrinya kurang sedikit, oh Masya Allah, saya ceraikan kamu itu, kau memang membangkang, tidak mendengar, macam-macam. Nah, kata Nabi, ada satu hadis dari Nabi SAW. Hadis ketiga, kata beliau, la yafruqu mu'min mu'min in kariha minha khuluqan radiya biha akhar. Kata Nabi, janganlah seorang suami membenci istrinya. Jika memang dia tidak suka dengan akhlaknya, jika memang dia tidak suka dengan akhlaknya, maka ada hal lain yang dia suka dari istrinya. Tidak mungkin ada istri semuanya tidak baik dari A sampai Z. Kan begitu? Anggaplah dia tidak bagus akhlaknya. Tapi Masya Allah misalnya, baju kita selalu rapi. Siapa yang kasih rapi? Kan begitu? Kita hanya taunya pulang, bau asap, bau apa, lempar di tempat cuci, besok sudah. Kan itu namanya kebaikannya. Iya, kita pulang mau makan, sudah siap. Dia kita tidak tahu bagaimana panasnya tangannya saat masak, bagaimana dia menghadapi asap saat masak, atau bagaimana dia kejar ayam memotongkan. Suaminya dikerja. Kan begitu? Kita tidak tahu itu. Nah, ada akhlaknya, ada hal lain yang kita suka. Makanya jangan dibenci. Kalau memang kurang, nasihati dengan baik. Nasihati dengan baik. Jangan dikasari. Jangan dikasari. Iya. Dan bagi istri, kalau mendapat juga seperti itu, sabar saja. Syukur kita sudah punya suami. Banyak di sana orang mau punya suami biar kasar, tidak ada. Jadi maksudnya bersabar saja hadapi suami yang seperti itu. Iya kan? Jangan sampai sebentar mati ini tidak ada bapak-bapak sedikit pun. Kalau kita dapat suami yang seperti itu, ya walaupun dia mungkin akhlaknya kita tidak suka karena selalu kau nasihati seperti mau makan, seakan-akan kita ikan teri. Iya, walaupun seperti itu ada saja kebaikannya. Ada saja kebaikannya. Mungkin dia selalu menjaga kita. Mungkin itu karena kecemburuannya terhadap Islam sehingga dia mau sekali kita baik, mau sekali. Pokoknya arahkan suaminya ke arah yang baik, jangan bersangka buruk. Iya, jangan bersangka buruk. Wallahu a'lam. Masya Allah. Bagaimana cara Nabi romantis dengan istri-istrinya? Masya Allah. Ini pertanyaan butuh sejarah. Yang bertanya ini kita, Pak. Kita belum tahu makin menikah, sudah bertanya romantis. Masya Allah. Banyak hal Nabi caranya romantis. Iya, mungkin belum bertanya supaya nanti kalau sudah menikah, sudah siap begitu. Ya, sudah tahu cara romantis. Iya, kalau cara Nabi banyak. Nabi biasanya lomba lari dengan istrinya. Belum pernah lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha 2 kali. 1 kali belum Nabi kalah, 1 kali Aisyah kalah. Dan belum ketawa ketika berhasil mengalahkannya. Iya, itu namanya romantis. Jadi romantis itu tidak harus diranjang, bisa di pinggir pantai lomba lari. Iya, tidak harus. Begitu kan Nabi larinya di safar. Belum berlomba lari itu di safar. Di perjalanan. Di perjalanan. Tidak apa-apa, bukan aib. Oh, masa saya sudah berjenggot pergi lari sama istri lomba lari? Tidak. Nabi orang paling bertakwa, tapi berlomba lari dengan istrinya. Berlomba lari dengan istrinya. Terus Nabi juga sallallahu alaihi wasallam beliau kadang membuat ketawa istrinya. Belum membuat ketawa istrinya.
Kadang juga beliau membantu istrinya masak, membantu istrinya pekerjaan rumah, melipat pakaian, mengadon-adonan. Kadang begitu. Iya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan banyak hal. Kalau kita membaca sirah Nabi, ya, banyak hal yang beliau lakukan. Beliau kadang juga untuk terakhir yang disebutkan ini, beliau juga kadang mandi bersama dengan istri. Kita gimana yang punya istri? Pernah mandi bersama istri tak? Iya, belum. Melakukan ke? Nanti. Iya, lakukan. Mandi bersama insya Allah. Iya, sebentar kalau pulang. Iya. Nabi lakukan itu. Itu bukan aib. Belum mandi. Bahkan yang kata beliau ceritakan Nabi itu bergantian tangannya menciduk air. Wah, serunya itu. Iya. Bergantian menciduk air. Mandi bersama. Nah, masalah itu bentuk romantis namanya. Bentuk romantis namanya. Iya. Kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Bahkan itu bisa mendatangkan apa rasa cinta antara suami istri. Itu wallahu alam. Bisa dipraktekkan, silakan bagi yang ingin dan mau. Yang punya semua istri ya. Kalau yang belum ya sabar nanti sampai dapat. Alhamdulillah. Semoga segera dapat yang belum dapat. Habis kayaknya. Oh, ada kuis. 3 akhwat, 3 ikhwan. Apa ini? Apa kuisnya? Apa hadiahnya, Pak? Oh, amplop. Masya Allah. Mantap juga ini. Boleh saya ikut ini? Alhamdulillah. 3 ikhwan, 3 akhwat. Dapat amplop. Siapa ikhwan yang akan menikah dalam waktu dekat? Dia dapat amplop. Bukan baru berniat ya. Bukan baru berniat. Kalau berniat, semua orang berniat. Iya. Yang sudah memang dalam waktu dekat. Nah, harus? Tidak harus. Pokoknya dia sudah ada pelamaran. Hah? Jamin dulu yang kedua. Yang pertama, Bu. Iya. Siapa ada? Ikhwan? Akhwat ada? Ada akhwat? Tidak ada. Baik. Berarti beralih. Siapa yang baru menikah dari ikhwan? Yang baru menikah. Tidak ada ikhwan yang baru menikah? Akhwat ada? Masya Allah, ada amplop. Oh, belum. Oh, tidak ada juga. Aduh, berarti tidak ada sama sekali yang baru, tidak ada sekali yang mau. Apa ini? Baik, apa ini kuisnya? Pertanyaan. Siapa ikhwan yang mau ditanya? Kita, Pak. Baik. Masya Allah. Ini namanya pemberani. Masya Allah. Iya. Apa yang disebutkan oleh Syekh yang kalau kita lakukan maka itu lambang kebahagiaan? Bila diberi kita bersyukur, bila diberi musibah kita bersabar, bila berdosa kita beristighfar. Masya Allah, mantap. Jika diberi bersyukur, jika ditimpa musibah bersabar, jika berdosa beristighfar. Betul. Masya Allah. Barakallahu fiik. Yang lain lagi, tengah. Yang mau ditanya, yang tengah. Ikhwan? Apa kaidah yang terakhir yang belum sebutkan? Iya, bisa lihat catatan? Nggak bisa.
Tapi di tengah-tengah umat dengan bermacam-macam penambahan. Beda, salah. Terakhir itu bukan? Bukan terakhir. Kita silakan. Ya, iya. Baik, alhamdulillah. Mantap, Pak. Tapi kita yang dapat. Kita cuma bilang iya, Dik. Dia yang jawab, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Betul. Beliau sebutkan bahwa kesyirikan orang zaman sekarang itu lebih parah, lebih kental daripada di kesyirikannya orang zaman dahulu. Yang terakhir, samping sini. Siapa mau angkat tangan samping sini? Karena cuma 3 ini jatahnya ikhwan. Tidak ada yang mau angkat tangan. Boleh dapat amplop ini bisa dipakai menikah. Nah, kita, Masya Allah, sudah menikah? Belum, mantap, baik. Kenapa bisa syiriknya orang sekarang lebih daripada dulu? Mau diulang? Kenapa bisa syiriknya orang sekarang? Apa alasannya? Lebih parah daripada orang dulu. Apa alasannya? Sementara dulu. Masya Allah, betul. Betul sekali, betul itu? Masya Allah, barakallahu fiik. Dapat ke amplop. Sisa akhwat. Akhwat. Siapa yang mau mengangkat tangan? Susah ini akhwat. Sekarang gini saja. Siapa akhwat paling jauh rumahnya datang? Saya mau kasih ini amplop. Yang paling jauh. Siapa? Berapa orang? 1 Ji. Baik. 1 yang paling jauh. Dapat. Oh, sebentar baru kita kasih. Yang paling jauh sudah. Catat, sudah ada amplopnya. Baik. Yang kedua, yang paling banyak anaknya. Ya. Siapa akhwat yang paling banyak anaknya? Abu Arkan. Berarti Ummu Arkan. Allahu Akbar. Berapa Abu Arkan? Sebut dulu. 5. Baik. Siapa tahu ada namanya di belakang. Ada berapa? 8. Oh, 6. 8. Ada berapa? 9. Masya Allah, kasih itu yang 9. Iya. Oh, ternyata antum Abu Arkan masih kalah. Alhamdulillah. Masih kalah. Baik. Sisa satu amplop untuk akhwat. Sisa 1 amplop untuk akhwat. Tadi yang paling jauh terus paling banyak anaknya. Terus sekarang yang tidak ada anaknya. Oh, banyak nanti. Akhwat yang paling dekat rumahnya. Abu Arkan. Jangan, tidak cocok. Ini dipaksakan supaya Abu Arkan dapat. Iya. Yang baru saja melahirkan. Ada akhwat yang paling baru melahirkan? Ada. Berapa bulan? 2. Siapa yang kurang dari 2? Tidak ada? Wah, Masya Allah. Dia yang dapat. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan. Sama si Padi. Baik. Alhamdulillah. Itu namanya rezeki, Pak. Sudah ditulis. Masya Allah. Baik, kita cukupkan. Masya Allah. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Iya, insya Allah kita akan bertemu lagi insya Allah di lain waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat apa kita dengar di hari ini
Dan semua yang keliru dan salahnya itu semata dari kekurangan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Subhanaka hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.